Buku Bali Bukan India. Bagian 4. Karya Santo Sabah. Dibuat atas dasar kajian akademik sebagai wacana keilmuan untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia. Pemujaan Dewa Agni di Bali. Dalam tradisi di Bali, upacara Agnihotra merupakan ritual tertinggi dan tertua keberadaannya karena telah ada sejak zaman Veda, dari sejak dulu kala di India maupun di Indonesia, khususnya di Bali. Dulu, upacara Agnihotra pernah menimbulkan kebakaran besar, akhirnya raja memerintahkan agar Agnihotra ditiadakan atau minimal diringkas. Karenanya upacara ini sempat mengalami penyusutan dan berubah dalam bentuk yang lebih kecil menjadi pasepan dan pedupaan. Dalam lontar kala tatwa, ditemukan kata Homa, yang artinya merujuk pada pelaksanaan Agnihotra. Berikut ini kutipannya. Tingkah ing yacna madanadana kasukan sarwa mulya sarajak yogya maka dulurin bojana mewang sarwa palamula, maka saksi sang hyang siwaditya, pinuja denira sang sidayogi, sang nata ratu juga menang amanguna yacna mangkana. Maksudnya, tata cara yacna adalah dengan membagi-bagikan dana kesenangan, segala yang mulai seperti isi kerajaan, disertai persembahan hidangan dan umbi-umbian dan buah-buahan, sebagai saksi sang hyang siwaditya, yang dipuja oleh sang pendeta yang mempunyai pengetahuan sempurna, seorang raja dapat melaksanakan, menyelenggarakan yacna yang demikian. Selanjutnya dijelaskan kegunaan Agnihotra Aswameda yatnya. Gunaning Aswameda yacna kauruhaken dentanaku ikang yacna angentasaken saisin rat bawana umilangaken sarwa geleh-geleh ing loka maka ditang ila-ila kabeh, mewang sarwa krura, sarwa mandi, sarwa magalak, sarwa merana, marmaning pada inangaskara ikang sarwa tiryak sarwa prani, sarwa janma tekeng daitia danawa raksasa, buta kala dewa batara. Ika samodaya inarpana kena ginawe homa, maka stana sang hyang Agni dumilah gumeseng ikang lengkaning buana kabeh mangkana kramatiningkah desang wicnana yari yadek ning aswayambua manuprih kapagehan ing buana. Mangkana tiningkah yan hana bumi kaputungan ratunya tewin kahilangan, yatiapin ilang san kayang ing keneng sapa keneng soda keneng temah mewang durmita, durmanggala, sira sang yajamana juga wihikan risa mangkana apan sang ratu winasa dening satru yacna menang sira batari umapati inastungkara dening homa aswameda yacna pareng lan sang hyang saraswati. Sira menang umulihaken kahayuning loka tewin ring swarga kahyangan yanya kadurmitan. Mangkana juga kramaya, apan sira sang yajamana maka ngaran catur asrama. Sira ngawak ing sangkan paraning sarat kabeh. Sira pangadeganing sang hyang catur weda. Yang bila diartikan, begini maksudnya. Guna dari Aswameda yacna, ketahuilah olehmu anakku, adalah yacna untuk membebaskan seisi dunia, menghilangkan segala kekotoran di dunia, terutama segala dosa, segala yang menyeramkan, segala yang gaib, segala yang buas, segala penyakit tanaman, karena semuanya tersucikan oleh yacna itu, apakah itu binatang, makhluk hidup, manusia, sampai pada detia, danawa, raksasa, buta, kala, dewa, dan batara. Itu semua akan tersucikan dengan dibuatkan homa, sebagai stana sang hyang Agni yang menyala, membakar seluruh kekotoran di dunia. Demikian yang dilaksanakan oleh orang yang bijaksana pada masa pemerintahan Aswayambua. Manu mengharapkan kokohnya dunia. Demikian juga tata cara yang harus dilaksanakan bila ada negara, kerajaan yang tidak ada pemimpinnya atau meninggal, meskipun meninggalnya karena kena kutukan, sial, tanda-tanda buruk, beliau sang yajamana mengetahui hal itu, karena raja akan binasa oleh musuh, maka itu patutlah Batari Umapati dipuja dengan menyelenggarakan homa Aswameda yacna serta pemujaan sang hyang Saraswati. Beliaulah yang dapat memulihkan kebaikan dunia termasuk juga sorga dan tempat suci kalau mengalami bencana. Demikianlah tata caranya oleh karena sang yajamana disebut catur asrama, asal dan kembalinya seluruh dunia. Beliau adalah perwujudan sang hyang catur weda. Tetapi, sayangnya, hingga bagian akhir lontar kala tatwa tidak disebutkan urutan ritual Agnihotra apa saja kelengkapan upacaranya, serta upakara yang diperlukan ini juga terjadi di beberapa lontar Bali yang mencantumkan tentang puja homa yatnya. Dalam Uraspati Tatwa, disebutkan pula tentang pemujaan Dewa Agni memusnahkan seluruh dosa yang telah menumpuk, kemudian Siwa,
seperti Cintamani, memenuhi segala keinginan. Dalam lontar tersebut beliau disebut Siwakni, adapun kutipan lontar tersebut. Sakweh ning papa nika sang Yogiswara, lawan ikang wasana kabeh, ya teka tinunwan debataran ning Siwakni, rihuusnya hilang ikang karma wasana, tan mola alanggeng sama dinira, tan molah batara risira yan mangkana, yata matang yan Cintamani sira, asing sakaharep nira teka, sakah yunira dadi, ndah wiaktinya kapanggi ikang kastai swarian denira, lontar wuraspati tatwa. Artinya, seluruh dosa beserta karma wasana seorang Yogiswara dimusnahkan oleh Tuhan dalam Siwakni. Bila pemusnahan karma wasana telah selesai, maka konsentrasinya menjadi kokoh dan kuat. Tuhan selalu ada dalam dirinya. Karena itu ia dikatakan Cintamani, segala yang ia inginkan terpenuhi. Sebagai manifestasinya ia mendapatkan 8 Aiswatya. Bila kita membuka sumber tertua Jawa kuno, maka dalam bagian awal dari Kakawin Ramayana I-24-30, yakni ketika Prabu Dasarata memohon kelahiran putra-putranya dipimpin oleh Maharsi Asyasaoga keturunan Gadi, kita mendapatkan informasi tentang upacara Agnihotra sebagai berikut. Saji ning yacnata humadang, Sri Waksa Samida Puspa Gandapala, Dadi Gata Kasnatila Madu, Mewang Kusagar Awati Wetia, 24 Lumekasta Siramahoma Pretadi Pisaca Raksasa Minantram, Buta Kabe Inilagaken Asing Mamikna Rikang Yacna, 25, Sakali Karana Ginawe Awahana Len Pratista Sanidia, Parameswara Inangen Angen Umunggu Ringkunda Bahnimaya, 26. Sampun Batara Inenah tinitisaken tang minak sasomyamaya, lawan Kasnatila Madu, Sri Waksa Samida Rowangnya, 27, Sang Hyang Kunda Pinuja Caru Makulilingan Samat Syamangsadadi, kalawan Sekul Niwedia, Inames Salwir Nikang Marasa, 28, Risedeng Sang Hyang Dumilah, Niniwedia Ken Ikanang Niwedia Kabeh Osadi Len Palamula, Mewang Kembang Ganda Dupadi, 29, Sampun Poa Sirapinuja, Binojanan Sang Maharsi Paripurna kalawan Sang Wiku Saksi, Winursita Dinaksinanta Sira 30. Artinya, sesajen upacara korban telah siap, kayu cendana, kayu bakar, bunga, harum-haruman dan buah-buahan, susu kental, mentega, wijen hitam, madu, periuk, ujung alang-alang, bedak, dan bertih. Mulailah beliau melangsungkan upacara korban api, Agnihotra, roh jahat dan sebagainya, pisaca dan raksasa dimentrai. Buta kala semuanya diusir, segala yang akan mengganggu upacara korban itu. Titik. Segala perlengkapan upacara telah tersedia. Doa dan tempat peralatan hadirnya Dewata. Batara Siwa yang dimohon kehadirannya, hadir pada tunggu persembahan. Sesudah Dewata distanakan, diperciki minyak soma, wijen hitam dan kayu cendana beserta kayu bakar. Api ditungku dipuja, dikelilingi dengan caru dan ikan, daging dan susu kental bersama nasi sesaji persembahan, dicampur dengan segala yang mengandung rasa. Titik. Pada waktu api ditungku itu menyala-nyala, dipersembahkan sesaji itu semua tumbuh-tumbuhan, bahan obat-obatan, buah-buahan dan akar-akaran, kembang harum-haruman, dupa dan sebagainya. Sesudah beliau disembah, selesai acara pemujaan, disuguhkan suguhan kepada para maharsi, bersama para wiku pandita, yang menjadi saksi, mereka dihormati dipersembahkan hadiah untuk beliau. Sumber Jawa kuna lainnya adalah Agastya Parwa yang menjelaskan berbagai macam yatnya Panca Mahayatnya yang dalam uraiannya tentang Dewa Yatnya secara tegas menyatakan bahwa Dewa Yachna adalah persembahan kepada Sivakni yang dimaksud tidak lain adalah Agnihotra. Sedang Korawasrama menyatakan bahwa Dewa Yatnya adalah upacara persembahan berupa makanan dan pengucapan mantram-mantram stuti dan stava, Hoikas, 1975 banding 247. Menunjukkan bahwa mantram Veda merupakan sarana dalam Dewa Yatnya yang tidak lain juga hampir sama dengan pelaksanaan Agnihotra. Di dalam Kakawin Sutasoma 79.8, Tantri Kamaniaka 142 dan Nagara Katagama 8.4 dinyatakan bahwa upacara Agnihotra atau Homayatnya tersebut merupakan pusat dari upacara korban. Sumber lainnya dalam bahasa Jawa kuno adalah Kitab Adiparwa 197 yang menyatakan Mangarpanaken udakan jali, magawai Agnihotra, yang artinya mempersembahkan air penyuci tangan dan melaksanakan Agnihotra, Mardiwarsito, 1981-13.
Di samping sumber tersebut di atas, pelaksanaan Agnihotra atau Homayatnya dijelaskan pula dalam kitab-kitab susastra Jawa kuno seperti Brahmania Purana 127 dan 178, Wirataparwa 12, Ramayana 59, Sutta Soma 111, 109.4, 110.6, 119.12. Nagara Katagama 83.6, Niti Sastra 8.1, 1114, Tantu Pagelaran 90, Kidung Harsawijaya 6.85, 6.93, Arjuna Wijaya 53.3, 53.4, Partayatnya 1110, Sasa Samucaya 64. Slokantara 41, Tantrika Maniaka 38, Tantrika Diri 138, Calon Arang 122. Salah satu usaha untuk menyucikan diri bagi seorang sadaka adalah dengan melakukan Agnihotra atau Homayatnya. Sudah ngarannya enjing-enjing Madius, Asuda Sarira, Masurya Sewana, Mamuja, Majapa, Mahoma. Silakrama, Lem 41, bersihlah namanya tiap hari, membersihkan diri, sembahyang kepada Sang Hyang Surya, melakukan pemujaan, melakukan japa dan melaksanakan homayatnya. Ini semua adalah dharmik original yang terekam sempurna di Bali. Agni dalam tradisi Bali adalah tak sekedar api. Dalam kitab Sasras Muscaya, dituliskan dengan indah mengenai Agni ini. Manglelana Amuja ring Sang Hyang Triakni ngaranira Sang Hyang Apui 3 praktiakannya Ahawaniya, Graspatya, Citakni Ahanida ngaranira Apui ring Asuruhan, Rumateng Ipangan, Grayepatia ngaranira Apui ring Winarang, Apam Agni Saksika Kramaning Winarang Ikalaning Wiwaha, Citakni ngaranira Apui nering Manusawa, Nahanta Sang Hyang Triakni ngaranira Sirata Puja. Arti bebasnya yakni taat memuja kepada 3 api suci yang digelari Triakni, yaitu Ahawanya, Graspatya dan Citakni. Ahawanya artinya pemasak makanan, Graspatya artinya api upacara perkawinan, sebagai saksi, Citakni artinya api pembakar jenazah. Itulah 3 api suci, api itu harus dihormati dan dipuja. Api juga disebut sebagai sang pemimpin Agnenaya, juga sebagai pendeta Puro Hitam, sebab Ida Sang Hyang Widiwasa telah mengizinkan adanya matahari, sifat Tuhan yang tak terbantahkan dalam diri api, yakni sebagai saksi semesta. Demikian pula seorang pendeta dalam memimpin upacara akan mewujudkan diri sebagai Siwa Raditya dengan cara menghidupkan Astra Dupa Dipa mantra, inilah yang memimpin upacara itu. Berdasarkan kutipan tersebut di atas bahwa Agnihotra atau Homayachna dilaksanakan pula di Indonesia, Bali, dan sebagai pendukung data ini kita masih dapat mengkajinya melalui peninggalan purbakala, arkeologi, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Salah satu peninggalan purbakala adalah adanya lobang api, Yatnya Sala atau Vedi, tempat dilaksanakannya upacara Agnihotra. Tempat atau lobang api ini dapat pula kita saksikan di salah satu gua pura Gunung Kawi yang diyakini oleh penduduk sebagai Gerya Brahmana. Terdapat sebuah lobang dalam sebuah altar di tengah-tengah gua, yang rupanya dikelilingi duduk oleh pelaksana upacara Agnihotra. Ini bukti dharmik original yang ada di Nusantara Indonesia terdahulu dan bukan dari India. Peninggalan berupa lobang tempat api unggun itu adalah Yatnya Kunda, Yatnya Sala, dikuatkan pula dengan adanya lobang api di bagian atap sebagai ventilasi keluarnya asap dari tempat dilangsungkannya upacara Agnihotra. Nama-nama seperti Keren, Kehen, Hyang Api, Hyang Agni, Hyang Geni, dan Sala menunjukkan tempat yang berkaitan dengan dilangsungkannya upacara Agnihotra. Dalam konteks sastra, dupa adalah aksara tatwa dan dipa adalah sakti tatwa, sebab datangnya dupa dari alam semesta, sedang dipa dari Arda Chandra gunanya untuk meneguhkan, memantapkan, menajamkan sembah. Arda Chandra adalah hulu lambang Purusa dari Omkara, sedang Omkaranya lambang Pradana. Perhatikan Weda pendeta di saat melaksanakan Surya Sevana di pagi hari, yang disebut mantra Asep. Itulah seruan suci memohon kepada Dewa Agni untuk menyucikan dan mempersilahkan memimpin upacara. Ajaran suci mengenai Agni itu juga nampak pada Trisadaka, Sang Katrini, 3 pendeta sebagai pemimpin upacara di Bali. Ketiga dianugerahi senjata yakni 1. Sang Siwa senjatanya Agni Angalayang. 2. Sang Buddha Geni Sinarasara. 3. Sang Bujangga bersentakan Geni Sara.
Dengan geni itu, ketiganya menyucikan Tribuana, disebut juga dengan Tribuana Katon, Yusana Bali. Dalam buku Sara Samhita Kirana, naskah terjemahan, penjelasan, Weda Parikrama oleh G. Puja Ma SH, Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Weda, halaman 241, dijelaskan bahwa dalam stiti mantra, yakni proses stiti kesucian, bermula dari Prakaerti Purusa, Atma, Roh, Matahari, dan api Agni, dari Siwa. Semuanya disimbolkan dalam aksara suci, Sa, Ba, Ta, A, I. Kemudian C. Hoikas dalam bukunya, Surya Sevana, The Way to God of a Balinese Siva Priest N.V. Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1966, menjelaskan adanya perbedaan dalam keyakinan Hindu di India, Selatan, dan di Bali mengenai kedudukan Dewa Agni. Ini membuktikan Bali menyimpan dharmik original yang di masa lalu dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia kaum Saka atau Arya ke India dan melahirkan ajaran Buddha, Jaina dan Hindu. Di Bali kedudukan Dewa Agni sejajar dengan dewa-dewa lainnya, dan dirangkaikan dalam Trimandala yang terdiri dari Agni Mandala api, Surya Mandala, matahari, dan Chandra Mandala, bulan. Para wiku pendeta dari Gamatirta awal mula nama agama Hindu, Bali, berpedoman pada lontar Arga Patra yang memuat ringkasan Weda Parikrama. Dalam Weda Parikrama, gegelaran Pandita, Sulinggi, pemujaan Dewa Agni dilakukan beberapa kali, yakni 1. Pada saat persiapan upacara Swakarna dan Saprakarananya, dilakukan pemujaan Astadupa dan Dipa. 2. Pada saat pasang siwamba dan konsekrasi, dilakukan puja Dipa Pradiksa, di dalamnya tersirat arti Dupa dan Dipa. Wijil Ingdupa Saken Wiswa, Dipa Sakeng Arda Chandra Landepi Sembah. Yang artinya, tajamnya sembah bakti itu, dengan Dupa yang tercipta dari Wiswa, Sarwa Alam, dan Dipa yang terdiri dari Arda Chandra, bulan sabit, atau dengan istilah lainnya bahwa terwujudnya cipta pujaan itu akan dapat diintensifkan dengan mempergunakan Dupa dan Dipa itu. Sehingga mantra yang digunakan adalah Om. Am Dupa Dipa Astra Ya Namah Swaha, sujud kepada Am, Dupa dan Dipa Astra itu. Kata astra dalam mantra ini maksudnya ngastiti, stiti, bukanlah astra mantra. Di samping itu saat mengucapkan mantra Dipa Pradaksina, siwaba disucikan dengan cara siwaba pradaksina 7 kali keliling lampu, Dipa, sebagaimana dilakukan juga pada Tripada. Pradaksina pada Dipa ini adalah merupakan simbol Tuhan adalah Agni Tatwa, Sang Hyang Iswara, Agni Tatwa Sira, Sang Sinabah. Dalam lontar Arga Patra ada mudra, yakni bentuk-bentuk gerakan tangan dan jari sebagai niasa untuk mewujudkan Sang Hyang Widi dalam alam pikiran serta mempersembahkan atau memohon sesuatu kepadanya, diawali dengan pemujaan kepada Dewa Agni. Mudra Trimandala dilakukan dengan mantra Om. Ingring Sring Kepreng Asra Hum Dwadasa Kalatmane Satwa Rajo Adipata Ya Namah. Om Agni Mandala Ya Swaha. Om Ingring Sring Kepreng Asra Hum Dwadasa Kalatmane Satwa Tamo Adipata Ya Namah. Om Surya Mandala Ya Swaha. Om Ingring Sring Kepreng Asra Hum Dwadasa Kalatmane Satwa Tatwa Adipata Ya Namah. Om Chandra Mandala Ya Swaha. Pada akhir pemujaan ada mantra Sangkepi, di mana permohonan kesucian kepada Trimandala diwujudkan dalam bentuk Dupa dan Dipa, selain unsur lainnya dari Panca Upakara, bunga, air, ganda dan kesata. Tegasnya, di Bali pemujaan kepada Dewa Agni tidak dilakukan dalam ritual khusus seperti Agnihotra atau Homa Yajna. Lontar Arga Patra itu hingga kini menjadi pegangan para Wiku Siwa, Bodha, dan Waisnawa di Bali. Satu catatan penting. Salah satu ciri dan bukti bahwa umat Bali sudah memuja Dewa Agni adalah di setiap akhir mantra pemujaan selalu ada kata swaha yang merupakan sakti beliau dan selalu menggunakan dupa saat pengucapan mantra tersebut dalam upacara Panca Yatnya. Inilah dharmik original yang mewarnai daratan India. Dalam tradisi yang lebih tua lagi, bagaimana pemangku melakukan shehe dalam lontar gagelaran pemangku. Pukulun Paduka Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Iswara, Batara Mahadewa, Batara Siwa, Batara Sadasiwa, Batara Paramasiwa, Batara Triguna Sakti, Batara Makalingganing Buwana Kabeh, Malingga Ringkahyangan Iriki Punika Pedekan para Sedahan Anguntap Manuhur Paduka Batara Dewa Gana.
Malejek Sang Hyang Homa Ring Kukus Menyan, Majagau, Cendana Tumedun pada Paduka Batara Batari Ring Kahyangan Sakti. Begitu pula sarana api linting, yang biasanya setiap sore dinyalakan di penjor saat galungan tiba. Sayangnya tradisi ini sering dilupakan. Tradisi menyalakan linting di senja hari di bagian sanggah penjor, yang tujuannya tiada lain, terus-menerus mengingatkan mengenai tujuan hati dalam proses hidup ini. Sumber tradisi di antaranya adalah penggunaan pasepan oleh para pamangku, dedukun atau sedahan desa, menunjukkan pula pelaksanaan Agnihotra dalam bentuknya yang sederhana. Sayang tradisi menggunakan pasepan dengan mempersembahkan darang asep atau kastanggi kini nampaknya semakin memudar, padahal yang penting dalam mempersembahkan pasepan adalah mempersembahkan darang asep tersebut. Ini merupakan penyederhanaan akibat penyatuan sekte-sekte yang dahulu sempat berkembang di Bali. Kisah Agni ini di Bali memang tak sederhana, bahwa api juga dilambang sebagai nafsu yang berkobar-kobar, tak kenal siapapun di saat murka akan menghancurkan apapun tanpa kenal ampun. Agni juga mendapat gelaran Sarwa Baksa, pemakan segalanya. Namun jika api dipahami maka seperti 1. Api takep pada segahan, yang dibuat dari 12 rabut kelapa, dasarnya ada tapak dara. Lambang harmoni inilah juga oleh para cendekiawan disebut yoga jiwatman, yang menolak dari segala godaan. 2. Prakpak dan obor, keduanya adalah penenang buta kala, penunjuk arah kemana buta kala itu harus menuju. 3. Api sundi. Api ini merupakan penerang jalan untuk roh orang yang meninggal fitrayatnya saat mayatnya dibawa ke kuburan. 4. Api tetimpu. Api ini ada dalam rangkaian upacara mecaru, dibuat dari 3 potong bambu. Jika bambu itu dibakar akan menimbulkan ledakan, namun syaratnya di ujung bambu itu dibuatkan sampian, simbol bahwa bambu itu telah dihidupkan. 5. Sambel layar. Serupa dengan dipa, yang digunakan sebagai sarana nerang hujan. 6. Api tabunan. Serupa dengan api unggun, digunakan sebagai penyucian darah yang tercecer karena kecelakaan. Darah yang menetes diyakini dalam tradisi Bali akan hidup sebagai kekuatan jahat. 7. Api ganjereng. Digunakan sebagai pelindung bayi, sebagai salah satu bantuan untuk nyama papat kanda patrer, yang diletakkan di tempat mengubur ari-ari, digunakan hingga bayi berumur 42 hari, bulan pitung dina. 8. Api linting. Di mana api dalam upacara manusayatnya yang dibuat dari ujung lidi dililitkan kapas yang dicelupkan minyak kelapa, nyuh surya, yang dibuat sebanyak 3 batang, digunakan sebagai petunjuk pemilihan nama bayi. Tradisi lama ini sangat menarik di mana calon nama bayi digantungkan di batang linting, lalu dinyalakan, mana pilihan nama yang terakhir terbakar itulah nama si bayi. 9. Blencong. Lampu sumbu, yang digunakan oleh Jero Dalang dalam pertunjukan wayang kulit merupakan simbol Dewa Surya, Matahari, Buana Agung, atau alam semesta, Jiwatma, roh, manusia atau Buana Alit. Selain itu api blencong sebagai simbol Dewa Agni bagi masyarakat Bali. Api selalu membantu dan menemani sejak lahir hingga mati, maka sang api ini sangat penting dan selalu diucapkan dalam setiap mantra di Bali. Hal di atas tidak ditemukan di India karena ini dharmik original yang tergambar di Borobudur terekam sempurna di Bali. Mantra-mantra mudra, sangkepi dan mantra-mantra lainnya di Bali sangat disakralkan, sehingga hanya seorang wiku, sulinggih, sanyasin saja yang boleh mengucapkannya. Berbeda dengan pelaksanaan Agnihotra atau homayatnya kini banyak diikuti secara aktif oleh para walaka di mana mereka juga turut mengucapkan mantra-mantra yang sakral itu. Semua itu tidak salah tapi hanya berbeda pemahaman. Di Bali Sulinggih, biksuka, lebih dihormati dan diberikan kewenangan dalam pengucapan weda, sedangkan sadaka, grahasta dan wanaprasta belum diperbolehkan. Andai kata ada keinginan untuk mengucapkan, sangat dianjurkan untuk Matwijati dahulu agar mendapatkan gelar biksuka, sani asin, Sulinggih. Walaka cukup menggunakan pemujaan untuk dupa saja dengan mantra Om Ang Dupa Dipa Astra Ya Namah Swaha. Ini merupakan pemujaan Dewa Agni dengan sarana dupa yang dilakukan di awal yatnya atau persembahyangan. Samkhya adalah kata asli ajaran Nusantara. Inilah penjelasan Samkhya yang ada di Bali, yang menjelaskan bahwa ajaran asli Nusantara yang terekam di Bali sudah ada, dan tekstual kata Samkhya tertulis pada prasasti Kalasan.
Inilah Dharmik original yang berasal dari Nusantara Indonesia terdahulu yang mewarnai India. Ajaran ini sudah tertulis pada prasasti Kalasan. Prasasti tersebut sudah terlebih dahulu ada yaitu 700 tahun sebelum prasasti itu ditulis atau sebelum ajaran di India bernama Hindu atau Buddha terlahir di India. Risi Agastya, misalnya, digambarkan sebagai tokoh utama dalam teks Jawa abad ke-14 Agastya Parva. Teks tersebut mencakup Puranas dan campuran gagasan dari ajaran Samkhya dan Vedanta yang dianggap dasar Hinduisme. Samkhya adalah kata asli ajaran Nusantara bukan ajaran Hindu India. Hal ini bisa dibuktikan pada tulisan yang tertera pada prasasti Kalasan sebagai berikut. Namo Bhagavatyai Arya Tarayai. 1. Yatarayatya duha bhavat bi maknam lokam filokya vidivatri vidair upayai. Sa Fah Surendra Naralokavi Butisaram Taraf Disatva Bimatam Jagade Katara. 2. Avarjia. B. Maharajam Diah Pancapanam Panamkaranam Ailendra Raja Gurubis. Tarabavanam Hai Karitam Srimat. 3. Gurvacnaya Kaertacnais C. Taradevi Kaertapi Tat Bavanam Vinaya Mahayana Vidam. Bavanam Capyarya Biksunam. 4. Pangkurata Vanatiripanama Bir Adesa Sastri Biracnah Tarabavanam. Karitam idam api capi Arya Biksunam. 5. Raciye Pravardamane, D. Racnah Sailendra Famsatilakasya. Sailendra Raja Guru Bistara Bavanam Kaertam Kaertibi. 6. Sakan Pakalatitair Farsa Satai Saptabir Maharaja Akarut Guru Pujartam. Tarabavanam Panamkarana. 7. Gramah Kalasanama Datah Samgaya Saksinah Kertva Pankurata Vanatiripa. Desa Diaksan Mahapurusan. 8. Buradaksineyam F. Atula Data Samgaya. Raja Simhena Ailendra Raja Bupair Anuparipaliar Santatia. 9. Sang Pangkuradibih Sang Tavanakadibih Sang Tiripadibih. Patibiska Sadubih Apika. 10. Sarvan Evagaminah Partivendran Buyo Buyo Yacate Raja Simhah Samanyoyam. Dharma Setur Naranam Kale Kale Palaniyo Bavatbih. 11. Anena Punyana Viharajena Pratitya Jata G. Artavi Bagavicnah Bavantu. Sarv Tribavo Papana Jana Jinanam Anus Sanacnah. 12. Karyana Panamkaranah Sriman H. Abiyacate Bavinpan Buyo Buyo. Vidivat Viharaparipalan Artam Iti. Terjemahan dan telaah penulis terhadap prasasti Kalasan yang membuktikan Wangsa Sailendra tidak menganut Hindu India. Hormat untuk Bhagavati Arya Taraf. 1. Setelah melihat makhluk-makhluk di dunia yang tenggelam dalam kesengsaraan, ia menyeberangkan dengan 3 pengetahuan yang benar. Ia taraf yang menjadi satu-satunya bintang pedoman arah di dunia dan tempat dewa-dewa. Catatan A. Korelasi sah. Yah diterjemahkan dengan ia, yang ia itu. 2. Sebuah bangunan suci untuk taraf yang indah benar-benar telah diperintahkan oleh guru-guru Raja Ailendra, setelah memperoleh persetujuan Maharaja Diah Pancapana Panamkarana. Catatan B. Avarjia. Kata avarjia, dari akar vrj plus a, dalam bentuk absolutif. 3. Atas perintah guru, sebuah bangunan suci, dedicated, ke taraf telah ditetapkan, dan juga sebuah bangunan untuk mulia guru terampil dalam ajaran Tat Havanam. Vinaya Mahayana Vidam Bavanam, telah didirikan oleh para ahli bangunan suci. Catatan C. Kaertacnais. Kata Kaertacnais mempunyai arti yang sama dengan Karmacnais dalam prasasti Dinoyo yang berarti para ahli. Sarkar, 1971-39, catatan nomor 37. 4. Bangunan suci taraf dan demikian juga itu bangunan milik para biksu, biarawan. Resi, pelaku ajaran leluhur, yang mulia telah dirikan oleh para pejabat raja, yang disebut Pangkura, Tavana Tiripa. Catatan. Penulis biksu, biarawan, resi, pelaku ajaran leluhur, penguatan pemaknaan pada satu kata, guna menghindari tafsir terhadap hanya satu pemahaman ajaran. 5. Sebuah bangunan suci taraf telah ditetapkan oleh guru-guru Raja Ailendra di kerajaan Permata Wangsa Ailendra yang sedang tumbuh. Catatan D. Raciye Pravardamane. Kata Pravardamane, dari akar vert yang berarti tumbuh, dibentuk dalam partisipium aktif dengan akhiran kasus lokatif karena menjelaskan Raciye, yang berarti, di kerajaan yang sedang tumbuh, berkembang. 6.
Maharaja Panangkarana membangun sebuah bangunan suci, nya taraf untuk menghormati guru yang telah berjalan selama 700 tahun. Telah dibangun 700 tahun sejak prasasti ini didirikan, berarti ajaran yang dianut pendeklarasi yang tertulis di prasasti ini tidak menganut ajaran yang baru hadir pada saat prasasti ini ditulis, yang saat ini ajaran yang dari India sampai ke Nusantara adalah Buddhisme bukan Hindu. Catatan Guru Pujartam. Kata Guru Pujartam berarti bertujuan menghormat guru. Penulis membangun. Penulis tidak sependapat dengan kata ini karena kata membangun tidak tampil dalam kalimat ini. Untuk pendekatan kata dengan maksud mendirikan, membangun dalam bahasa Sanskerta adalah jagra, bangun. 7. Desa Kalasa telah diberikan kepada Datta Samgaya setelah memanggil saksi-saksi orang-orang terkemuka perangkat desa Pangkura, Tafana, Tiripa. 8. Sedekah Bura yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya oleh raja seperti Singa, Raja Simha oleh raja-raja dari dinasti Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti. Catatan Bura Daksineyam. Kata Bura Daksina, kata Bura ada beberapa arti, banyak, luas, bersinar. Samgaya, Samkhya. Teori Gunas populer dibicarakan, dikembangkan dan disempurnakan oleh berbagai sekolah filsafat India, termasuk Buddhisme. Risalah filosofis Samkhya juga mempengaruhi perkembangan berbagai teori etika Hindu. 9. Oleh para Pangkura dan pengikutnya, Sang Tafana dan pengikutnya, Sang Tiripa dan pengikutnya, oleh para prajurit dan para pemuka agama. Kemudian selanjutnya 10. Raja bagaikan singa, Raja Simha, minta berulang-ulang kepada raja-raja yang akan datang supaya pengikat terikat dharma agar dilindungi oleh mereka yang ada selama-lamanya. Catatan wajah sedih pengikat terikat. 11. Baiklah, dengan menghibahkan vihara jena, semua bavantu pengetahuan suci, hukum sebab akibat, dan kelahiran di 3 dunia, dapat dipahami. Catatan, Pratitya Jata. Kata Pratitya Jata, menurut Lokesh Chandra, 1994-73, pengertiannya disamakan dengan pengertian Pratitya Samutpada *Vihara Jena, tempat ibadah bertapa, wiyara, biara, tempat bertapa wihara, wihasa, tempat semedi, wihanten, biara, tempat beribadah. 12. Karyana Panangkarana diminta berulang kali untuk raja-raja yang mulia yang akan datang untuk selalu melindungi Abhiya Kate, bangunan suci, Vihara Paripalan. Penting ini sesuai dengan aturan. Artam iti. Catatan, Abhiya Kate abaya, sikap keberanian Kate, kata, hati, perasaan, Inilah penjelasan Samkhya yang ada di Bali, yang menjelaskan apa dan bagaimananya. Ajaran ini sudah tertulis pada prasasti Kalasan di atas. Prasasti tersebut sudah terlebih dahulu, yaitu 700 tahun sebelum prasasti itu ditulis, sebelum ajaran di India bernama Hindu atau Buddha. Ajaran asli Nusantara Samkhya yang telah tertulis pada prasasti Kalasan adalah bukti ajaran ini adalah ajaran dasar yang terlebih dahulu ada di Nusantara. Ajaran ini sudah ada lebih dari 700 tahun di tanah Jawa, terekam dalam budaya Bali. Pokok-pokok ajaran Samkhya. Pendiri dari sistem filsafat ini dicatat oleh penulis sejarah adalah dianggap Sri Kapila Muni, yang dikatakan sebagai putra Brahma dan avatara Wisnu. Kata Samkhya itu sendiri artinya jumlah, dan sistem ini memberikan sejumlah prinsip-prinsip alam semesta yang banyaknya 25 buah, sehingga nama Samkhya tersebut sangatlah tepat. Istilah Samkhya juga dipergunakan dalam pengertian fikara atau perenungan filosofis. Ajaran Samkhya berpengaruh besar di Indonesia. Kitab Tattva Jenana, Uraspati Tattva adalah ajaran Samkhya dalam Saiva Paksa. Kedua kitab ini dalam bahasa Jawa kuna. Ajaran Samkhya haruslah merupakan ajaran yang sudah tua benar usianya. Buktinya baik kitab Sruti maupun Semti maupun Pula Purana menunjukkan terpengaruh ajaran Samkhya. Menurut tradisi pembangunannya adalah Resi Kapila yang menulis Samkhya Sutra. Pada sistem Samkhya tak ada penyelidikan secara analitik ke dalam alam semesta, seperti keberadaan yang sesungguhnya, yang merupakan susunan menurut topik-topik atau kategori-kategori, namun terdapat suatu sistem tiruan yang diawali dari satu tattva atau prinsip mula-mula yang disebut prakaerti, yang berkembang atau menghasilkan prakaroti, sesuatu yang lain.
Sistem filsafat Samkhya merupakan salah satu kelompok filsafat yang tergolong astika. Dalam ajarannya ingin secara metafisis mengemukakan pokok-pokok ajaran berkisar pada Prakrti, Purusa, Triguna, penciptaan alam semesta, bentuk evolusi penciptaan. Samkhya dalam ajarannya menerima dua ultimasi, yaitu tentang Purusa dan Prakrti, yakni asas rohani dan badani. Dari kedua asas inilah terciptanya alam semesta ini dengan isinya. Teori Samkhya tentang sebab asal benda-benda ini menimbulkan ajaran Prakrti sebagai sebab terakhir dari dunia ini. Semua objek dunia ini, baik badan, pikiran, perasaan, adalah terbatas dan merupakan suatu yang tergantung pada gantungan yang lain, yang dihasilkan oleh beberapa elemen. Alam semesta ini merupakan serentetan akibat dari suatu sebab. Sebab itu haruslah lebih halus dari akibat dan ia harus ingin tumbuh menjadi objek impian. Sebab terakhir itu haruslah suatu asas yang tidak merupakan akibat dari suatu sebab lagi. Suatu sebab yang kekal abadi yang selalu menjadi sumber dari terciptanya dunia objek ini. Prakrti, bahasa Sanskerta, terdiri atas prefiks pra berarti sebelum atau pertama, dari akar kata ker berarti membuat atau menghasilkan. Jadi Prakrti ini berarti yang ada sebelum segala sesuatunya dihasilkan, disebabkan, sumber pertama dari semua benda, bahan asal dari mana semua benda menyebar dan ke dalam mana semua benda pada akhirnya akan kembali. Ia disebut juga pradana pokok karena semua akibat ditemukan padanya dan ia juga merupakan sumber dari segala yang ada. Sebab terakhir inilah yang disebut Prakrti dalam ajaran Samkhya. Karena Prakrti itu merupakan sebab pertama dari semua alam semesta ini, ia haruslah bersifat kekal abadi, sebab tidak mungkin yang tidak kekal menjadi sebab yang pertama dari semua yang ada di alam semesta ini. Akan adanya Prakrti sebagai sebab terakhir itu dapat diketahui dari kesimpulan berikut ini. 1. Objek dunia ini dari intelek sampai dengan dunia ini sendiri adalah terbatas dan bergantungan satu sama lain. Karena itu haruslah ada yang tak terbatas dan yang bebas dari ketergantungan sebagai asal dari segala yang ada ini. 2. Benda-benda dunia ini mempunyai sifat-sifat umum tertentu, yang menyebabkan pemilik-pemiliknya dapat menjadi senang, susah, netral. Karena itu semuanya ini haruslah mempunyai sumber yang sama dari ketiga sebab ini. 3. Semua sebab itu mengalir dari suatu aktivitas dari suatu sebab yang mengandung potensi di dalamnya. Karena itu dunia objek ini haruslah mengandung suatu unsur sebab dunia ini. 4. Suatu akibat timbul dari sebabnya, dan kemudian ia menyusupi akibat yang menyusul. Suatu objek pengalaman itu timbul dari suatu sebab dan sebab ini timbul dari sebab lagi. Begitulah seterusnya sampai pada sebab pertama. Pada waktu peleburan unsur-unsur badani akan lebur menjadi atom-atom, atom-atom menjadi tenaga, dan begitu pula seterusnya, hingga sampai pada sebab pertama. Maka menurut teori Samkhya tentang sebab asal benda-benda ini adalah Prakrti sebagai penyebabnya. Ia sebagai penyebab segalanya, dan oleh karena itu ia sendiri tidak memiliki penyebab, ia sebagai prinsip pertama dari alam semesta pradana. Ia disebut avyakta, karena ia sebagai keadaan tak termanifestasikan dari sebuah pengaruh atau efek. Ia disebut anumana, karena ia sebagai benda yang benar-benar halus dan tak dapat dilihat yang hanya ditarik kesimpulannya dari produk-produknya, dan sebagai kekuatan yang selalu aktif tak terbatas, maka ia disebut sakti. Ia adalah kekuatan yang sangat halus, misterius yang melahirkan dan mengembalikan alam semesta dalam suatu tatanan siklus. Kehalusannya yang luar biasa membuat dirinya tak termanifestasikan dan tak dapat dipahami. Kita hanya dapat menyimpulkan eksistensi dari produk-produk atau akibat-akibat yang didatangkannya. Purusa merupakan jenis kesadaran tertinggi. Samkhya menyebut purusa sama dengan roh, jiwa. Setiap orang merasa dirinya ada dan memiliki sesuatu. Rasa akan dirinya ada adalah rasa yang alamiah. Purusa tidak mengalami perubahan tempat maupun bentuk, akan tetapi Prakrti mengalami perubahan-perubahan. Pada dirinya Purusa hanya berfungsi sebagai penonton atau saksi, bukan sebagai si pelaku atau si penikmat. Hidup kejiwaannya disebabkan hubungannya dengan perkembangan dari Prakrti yang menjadi alat-alat batinnya.
Purusa bersifat asanga, tak terikat dan merupakan kesadaran yang meresapi segala dan abadi, akan tetapi pernyataan kehadirannya di sunia ini yaitu pada waktu samsara tidak pernah berada di luar badannya. Sehubungan dengan hal yang demikian itu, tampaknya Purusa dan Prakerti berbuat sebagai satu aku, atau satu pribadi, tetapi hal itu hanya mengenai pribadi manusia yang dapat diamati saja dan bukan kebenaran yang tertinggi. Pribadi yang sebenarnya dan yang tertinggi adalah Purusa. Maka itu Samkhya mengatakan bahwa roh itu adalah karena roh itulah yang menjelma dan akan tidak adanya tidak dapat dinyatakan dengan jalan apapun juga. Menurut ajaran Samkhya roh itu berbeda dengan indria, pikiran dan akal. Ia bukan dunia objek, ia adalah semangat kesadaran yang selalu menjadi subjek pengetahuan dan tidak pernah menjadi objek pengetahuan. Ia adalah kesadaran yang langgeng yang padanya tidak ada perubahan dan aktivitas. Ia tanpa sebab abadi menyusupi segala namun bebas dari segala ikatan dan pengaruh dunia objek ini. Akan adanya Purusa atau roh itu dinyatakan oleh Samkhya sebagai berikut. 1. Benda-benda dunia ini seperti meja, kursi adalah untuk mengetahui kepentingan suatu yang lain dari dirinya sendiri. Sesuatu yang berkepentingan haruslah sesuatu yang sadar yang benda-benda duniawi ini sebagai sarana pemenuhan kepentingannya. Itulah Purusa, dia yang sadar. 2. Semua manusia berusaha mendapatkan kelepasan. Hal ini menyatakan bahwa ada sesuatu yang dapat mencapai kelepasan itu. Yang dapat mencapai kelepasan itu ialah Purusa. 3. Semua objek dunia ini termasuk pikiran dan kecerdasan harus diawasi dan diarahkan oleh suatu kesadaran agar ia harus diawasi dan diarahkan oleh suatu kesadaran agar ia dapat mencapai tujuannya. Karena itu haruslah ada suatu yang mengarahkan objek dunia, dan itu adalah Purusa. 4. Semua objek dunia memberikan rasa senang, susah, atau netral. Rasa senang, susah hanya ada artinya bila ada yang dapat mengalaminya. Yang mengalaminya itulah Purusa. Menurut Samkhya roh itu banyak jumlahnya yang masing-masing berhubungan dengan satu badan. Adanya banyak roh itu berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang berikut. Adalah jelas perbedaan antara hidup dan mati. Kelahiran atau kematian orang lain. Demikian pula halnya dengan keadaan buta tuli, jika semua orang mempunyai satu roh yang sama, maka kelahiran atau kematian seseorang akan menyebabkan kelahiran atau kematian orang lain. Demikian pula halnya dengan buta tuli. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Maka itu roh itu tidak satu tetapi banyak jumlahnya. Jika seandainya ada satu roh untuk semua makhluk, maka aktivitas seseorang haruslah menyebabkan yang lain aktif. Tetapi kenyataannya, bila seseorang tidur yang lain mungkin resah dan gelisah. Orang laki dan perempuan itu berbeda dengan dewa-dewa. Demikian pula dengan burung-burung dengan binatang buas. Perbedaan ini akan hilang seandainya ada satu roh. Karena itu haruslah ada banyak roh. Perkembangan alam semesta. Prakerti akan mengembang menjadi alam ini bila berhubungan dengan Purusa. Melalui perhubungan ini Prakerti dipengaruhi oleh Purusa seperti halnya anggota badan kita dapat bergerak karena hadirnya pikiran. Evolusi alam semesta tidak mungkin terjadi hanya karena Purusa saja, karena ia bersifat pasif. Tidak juga hal itu dapat terjadi karena Prakerti karena ia tanpa kesadaran. Hanya karena perhubungan Purusa Prakerti sajalah dunia ini dapat terjadi. Hubungan Purusa Prakerti ini adalah seperti kerjasama orang lumpuh dengan orang buta untuk dapat keluar hutan. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Hubungan antara Purusa dan Prakerti menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam triguna. Yang mula-mula tergantung ialah rajas yang menyebabkan guna yang lain ikut terguncang pula, masing-masing guna itu berusaha mengatasi kekuatan guna lainnya. Maka terjadilah pemisah dan penyatuan triguna itu yang menyebabkan munculnya objek yang kedua ini. Yang pertama terjadi dari Prakerti ialah Mahat dan Budi. Mahat adalah benih besar alam semesta ini sedangkan Budi adalah unsur intelek. Fungsi Budi ialah untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan segala apa yang datang dari alat-alat yang lebih rendah daripadanya. Dalam keadaannya yang murni ia bersifat dharma,
Jenana, Vairakya dan Aiswarya yaitu kebajikan, pengetahuan, tidak bernafsu dan ketuhanan. Ia berada amat dekat dengan roh, maka ia mencerminkan kesadaran roh. Ahamkara atau rasa aku adalah hasil prakarti yang kedua. Ia langsung timbul dari Mahat merupakan manifestasi pertama dari Mahat. Fungsi ahamkara adalah merasakan rasa aku. Dengan ahamkara sang diri merasa dirinya yang bertindak, yang ingin memiliki. Ada 3 macam ahamkara sesuai dengan guna mana yang lebih unggul dalam keinginan itu. Ahamkara itu disebut sattvika bila unsur sattva yang unggul, rajas bila yang unggul dan tamas bila tamas yang unggul. Dari sattvika timbullah panca jenanendriya, panca karmendriya dan manas. Dari tamas ini lahirlah panca tanmatra sedangkan rajas memberikan tenaga baik pada sattvika maupun tamas untuk merubah manah berfungsi menuntun alat-alat tubuh untuk mengetahui dan bertindak. Panca tanmatra adalah sari-sari benih suara, sentuhan, warna, rasa dan bau. Semuanya ini hanya diketahui orang akibat yang ditimbulkannya, sedangkan ia sendiri tidak dapat dikenal karena amat halusnya. Dari benih suara terjadilah akasa. Dari benih sentuhan dan suara akan terjadi udara. Dan dari benih warna, suara, dan sentuhan terjadi cahaya atau api. Dari benih suara, sentuhan dan warna terjadi air. Dan dari benih badan 4 tanmatra yang lain terjadilah bumi. Sesuai dengan perkembangannya maka unsur-unsur kasar, buta, memiliki sifat yang sesuai dengan unsur pembentuknya yang lebih dominan yaitu, ruang, eter, memiliki sifat suara, udara memiliki sifat raba, sentuhan, api memiliki sifat warna atau bentuk, air memiliki sifat rasa dan tanah memiliki sifat bau. Inilah falsafah asli Nusantara Indonesia terdahulu dharmik original yang mewarnai India terekam dalam teks Samkaya di Prasasti. Dari semua anasir kasar itu berkembanglah alam semesta ini dengan segala isinya, bumi dengan gunung-gunungnya, sungai-sungai, pepohonan serta makhluk-makhluk hidup lainnya, yang kesemuanya merupakan perubahan dari prakarti. Namun perkembangan ini tidak menimbulkan asas-asas baru lagi seperti perkembangan Mahat. Jadi unsur kasar tetap berada dalam segala sesuatu yang dihasilkan dan hanya terjadi bermacam-macam perubahan yang senantiasa bergantian dalam suatu masa periode, misalnya sebatang pohon yang tumbuh lalu mati dan diuraikan serta dikembalikan ke dalam unsur-unsur pembentuknya yaitu panca maha bhuta tadi. Akan tetapi perkembangan yang pertama, mulai Mahat sampai unsur kasarnya tetap ada di sepanjang perputaran masa dan hanya diuraikan pada akhir perputaran masa tersebut. Jadi selama proses peleburan alam semesta ini, hasil-hasil itu kembali dengan pergerakan yang berlawanan dengan gerakan pada tahap pengembangan yang mendahuluinya dan akhirnya masuk ke dalam prakarti dan inilah yang disebut sebagai proses penyusutan atau penguncupan. Tak ada akhir bagi samsara atau permainan dari prakarti, karena siklus evolusi dan penyusutan tidak mempunyai awal maupun akhir. Alam semesta adalah benda-benda yang dijadikan bukan benda-benda yang menjadikan. Suatu azas lagi setelah terbentuknya alam semesta ini, belumlah sempurna, sebab ia memerlukan adanya dunia roh yang menjadi saksi dan yang menikmati isi alam ini. Bila rohnya tak ada, maka perlulah adanya penyesuaian moral, kenikmatan dan kesusahan hidup ini. Evolusi prakarti menjadi dunia objek memungkinkan roh nikmat atau menderita sesuai dengan baik buruknya perbuatan. Namun tujuan akhir evolusi prakarti ini adalah kelepasan. Proses terjadinya alam semesta ini merupakan parmana, proses evolusi, yang berkembang menjadi sesuatu kenyataan yang ada, suatu perubahan besar dari tidak ada asa, menjadi yang ada, sat, atau perubahan dari wujud yang satu ke dalam wujud yang baru atau dari abawa menjadi bawa. Perkembangan prakarti menjadi alam semesta merupakan perkembangan yang terakhir. Dalam kondisi ini terjadi berbagai perubahan yang senantiasa terjadi saling bergantian di dalam batas-batas tertentu. Misalnya sebatang pohon yang tumbuh lalu mati dan dikembalikan kepada anasir unsur-unsur yang membentuknya panca maha bhuta. Namun perkembangan yang pertama dari Mahat, unsur intelek atau kemauan, sampai dengan unsur atau benih kasar tetap ada di sepanjang perputaran masa, dan hanya akan dipisahkan pada akhir perputaran masa kalpa. Ketika terjadi proses peleburan alam semesta,
Hasil-hasil perkembangan Prakerti pada masa perkembangan pertama atau yang mendahuluinya akan kembali dengan pergerakan yang berlawanan, dan akhirnya masuk ke Prakerti. Ajaran Dharmik original mengajarkan adanya triguna, terdiri atas satwam, sattvika, berasal dari kata sat berarti benar dan teva berarti mempunyai sifat. Dengan demikian sattva berarti sifat yang benar, yang dimaksudkan dalam pernyataan ini adalah sifat ringan bagi benda, dan baik bagi makhluk hidup manusia. Berlanjut ke bagian 5. Bhai Santosabha.